hadir pada kegiatan hari ini pada rapat pemetaan aset atau sumber daya sekolah. Untuk mempersingkat waktu, baiknya kita buka kegiatan pada hari ini dengan doa. Kepada Adik Rena, waktu dan tempat saya persilakan. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita ingatkan hati kita untuk berdoa. Karena saya membuat doa ini secara Katolik. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan dan cinta-Mu yang atas nafas Tuhan kami. Amin. Saya persilakan kepada Pak Adi, Kepala Sekolah SD Atansan, untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Pak Adi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak-anak kelas 6 yang saya kasihi, sekali lagi selamat siang untuk kita semua. Sebagai makhluk yang beriman, pada tempat yang pertama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita semua berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat. Adapun maksud dan tujuan kita berkumpul dalam ruangan ini untuk mendengar pemaparan sebentar dari Ibu Sin dengan judul Pemimpin dalam Pemberdayaan Aset Sekolah. Kalau berbicara tentang aset ini, yang terakhir kemarin itu tentang aset tanah yang kita belum kerjakan. Mungkin sebentar mendengar penjelasan dari Ibu Sin, mungkin kita bisa mengerti seperti apa kita mengidentifikasikan aset-aset sekolah, khususnya di sekolah kita SD Lancang. Dan ini merupakan tugas dari Ibu Sin selaku guru penggerak. Saya minta sebentar juga mohon kerjasama dari Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian, supaya mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Mungkin itu saja dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Pak Adi. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Sin. Baik, terima kasih kepada Pak Adi selaku Kepala Sekolah. Selamat siang untuk kita semua. Baik, yang kami hormati Pak Adi selaku Kepala Sekolah, Ibu Adel selaku Wakil Kepala Sekolah, Bapak, Ibu Guru, rekan-rekan pendidik, dan tenaga kependidikan yang kami kasihi, dan secara khusus yang saya cintai, anak-anakku sekalian. Selamat siang untuk kita semua. Baik, hari ini kita diajak untuk berkolaborasi atau bekerja sama untuk memetakan aset-aset sekolah kita sebagai sumber kekuatan sekolah kita untuk memajukan sekolah. Ibu-ibu jelas ya kelihatan. Ini pemimpin yang dimaksudnya bukan hanya kepala sekolah, tapi kita guru-guru, tenaga pendidikan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kita perlu tahu apa itu aset. Nah, mengapa aset ini kita perlu bahas di sekolah kita? Yang pertama, aset adalah sumber daya untuk mendukung kemajuan sekolah. Jadi sebagai pemimpin pembelajaran kita perlu bersikap arif dan bijak dalam memaksimalkan pemanfaatan aset sekolah kita. Nah, sebenarnya mengapa kita perlu memetakan atau mengidentifikasi aset atau sumber daya sekolah? Pertama, tujuannya yang pertama untuk meningkatkan kemajuan sekolah baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Lalu yang kedua, untuk mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana murid merasa bahagia, senang, dan nyaman, atau bahasa kerennya well-being. Kemudian yang ketiga, untuk mendukung mengembangkan program sekolah yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Nah, bagaimana program yang mendukung kepemimpinan murid?
yakni program yang dibuat dengan mendengarkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Jadi kalau suara dan pilihan mereka kita dengarkan, tentu mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam menjalankan program tersebut. Lalu yang berikut, mungkin kita mulai dari sekarang, atau ya memang sudah sejak dulu saya yakin para guru-guru senior sudah melakukan ini untuk sedikit merubah mindset kita dari berpikir berbasis kekurangan menuju berpikir berbasis aset atau kekuatan dalam mewujudkan visi sekolah kita. Baik, mengapa hari ini kita lakukan bersama? Karena kekuatan kolaborasi merupakan daya dukung utama kita. Jadi kerjasama antara kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan, murid-murid, lalu orang tua dan masyarakat setempat sangat dibutuhkan. Lalu apa saja yang menjadi aset atau sumber daya dalam lingkungan sekolah kita? Nah, kalau kita berpikir tentang aset, mungkin yang kita ada dalam bayangan kita, aset itu seperti tanah atau kekayaan-kekayaan. Padahal aset yang dimaksud tidak. Jadi, sekolah Rena, silakan. Timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Ya, betul. Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, kenapa sekolah dikatakan sebagai ekosistem? Jadi sekolah juga dianggap sebagai ekosistem karena ada interaksi yang terjadi antara lingkungan, biotik, dan abiotik. Nah, apa saja yang menjadi lingkungan biotik dan abiotik itu? Yang pertama, biotiknya yaitu kita mempunyai modal manusia. Yang kedua, ada modal sosial. Lalu lingkungan abiotiknya yaitu modal fisik, modal lingkungan alam, modal politik, modal agama dan budaya, dan modal finansial. Jadi nanti yang saya sudah petakan ini mungkin nanti ada kurang. Jadi untuk itulah kita berdiskusi untuk menambahkan atau berkurang, atau mungkin nanti ada yang belum terlalu paham, kita bisa berdiskusi dan bertanya. Baik, apa saja yang menjadi modal manusia? Yang pertama, guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah kita. Yang pertama, 86% guru dan tenaga pendidikan kita memiliki ijazah sarjana, 10%-nya diploma 2 dan 4,5%-nya diploma 3. Lalu hampir 41% guru-guru bersertifikasi dan 4,5%-nya masih dalam proses PPG. Kemudian 82% guru dan pendidik berada dalam rentang usia 30 sampai 45 tahun dan selebihnya di atas 45 tahun. Itu berarti bahwa sebanyak guru-guru yang sangat energi, potensial, dan saya yakin penuh dengan kreativitas. Baik, kemudian jumlah siswanya 240 orang dengan minat, bakat, potensi, dan karakteristik yang beragam. Lalu bagaimana pemanfaatan atau strategi pemanfaatan dari aset ini? Yang pertama tentunya kualifikasi pendidikan guru dan pendidik yang sesuai serta guru-guru yang profesional dapat mewujudkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Dan ini pasti akan meningkatkan prestasi murid kita. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan. Jadi guru-guru yang masih berusia energi ini, berusia potensial ini, tentu bisa mengembangkan dirinya dengan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, yang kedua kita menuju ke modal sosial. Nah, modal sosial ini pasti ada dukungan orang tua, masyarakat, pemerintah setempat, dan lingkungan setempat. Kerjasama yang baik dengan puskesmas setempat. Lalu kemudian memiliki kerjasama yang baik dengan Taman Bacaan Pelangi dalam peningkatan minat baca siswa. Lalu kemudian ada kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang bergerak dalam bidang pendidikan.
Lalu bagaimana strategi pemanfaatan dari aset-aset ini? Yang pertama, bekerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat dalam pemantauan siswa di sekitar sekolah, juga dalam pelaksanaan program sekolah. Yang kedua, bekerjasama dengan puskesmas setempat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para murid. Lalu, yang ketiga, bekerjasama dengan Taman Bacaan Pelangi dalam pengadaan buku-buku cerita yang menarik dan pengadaan fasilitas perpustakaan. Ya, kita menuju ke lingkungan abiotik. Yang pertama ada modal politik. Asetnya yaitu status sekolah kita sebagai sekolah negeri, dan ini memudahkan kita dalam pelayanan-pelayanan tertentu. Kemudian SMP dan MTS di sekitar sekolah kita atau di Labuan Bajo ini. Kemudian kita memiliki kerjasama yang baik dengan pemerintah setempat. Lalu letak sekolah yang dekat dengan kantor pelayanan publik seperti bank ataupun kantor-kantor lainnya. Nah, bagaimana aset ini kita memanfaatkannya? Yang pertama, kerjasama yang baik dengan pemerintah setempat memudahkan siswa dalam pelayanan tertentu. Lalu SMP dan MTS setempat di lingkungan sekitar memudahkan siswa dalam mencari sekolah lanjutan tingkat pertama setelah lulus dari sini. Lalu yang ketiga, letak sekolah yang dekat dengan kantor pelayanan publik memudahkan sekolah dan siswa dalam mendapatkan informasi dan pelayanan publik. Baik, silakan sambil minum. Nah, yang kedua atau yang keempat adalah modal fisik. Nah, apa saja yang menjadi modal fisik dari sekolah kita? Yang pertama, gedung utama. Jadi gedung utama ini ada ruang kelas, kemudian ada ruang guru dan kantor. Kemudian ada perpustakaan. Kemudian ada tempat parkir, meskipun masih sederhana dan masih dalam rancangan untuk pembangunan yang baru, tapi ini sudah disediakan. Lalu ada ruangan WC, satu untuk guru, satu untuk siswa, satu kamar mandi untuk menampung air. Lalu ada tandon juga. Nah, tandon ini khusus untuk menyimpan air bersih. Ada lapangan bola kaki, meskipun lapangan bola kaki ini bukan milik kita, tapi kita bebas menggunakannya untuk kegiatan sekolah. Lalu ada kantin sekolah. Nah, kantin sekolah juga memudahkan anak-anak dalam membeli makanan-makanan. Lalu ada listrik, wifi, dan air pump yang lancar. Nah, ini merupakan modal fisik. Lalu bagaimana strategi pemanfaatannya? Pertama, memfasilitasi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler agar lebih optimal. Kemudian aset-aset modal fisik ini juga menciptakan suasana belajar yang kondusif dan nyaman. Lalu yang ketiga, dapat digunakan untuk kegiatan kesiswaan ataupun pengembangan guru. Ya, berikutnya modal lingkungan alam. Ya, kita tahu bahwa lokasi sekolah kita ada di pinggiran jalan utama. Lalu alamnya dengan tanah yang subur dan beriklim tropis. Lalu dekat dengan area persawahan dan pinggiran laut. Ada persawahan, tapi juga tidak terlalu jauh dari pinggiran laut. Kemudian dekat dengan tempat pariwisata. Lalu dekat juga dengan area perkantoran dan bank. Strategi pemanfaatannya. Jadi modal lingkungan ini yang pertama memudahkan siswa dalam pelayanan transportasi. Kemudian bisa ditanami pohon dan berbagai aneka jenis bunga. Jadi memungkinkan siswa untuk terhindar dari polusi udara. Kemudian memudahkan siswa melakukan kegiatan wisata. Jadi tempat-tempat pariwisata yang dekat dengan kita memudahkan siswa dalam kegiatan wisata. Lalu berikutnya memudahkan siswa dalam mendapatkan perasan ikan karena persawahannya pasti dekat. Kemudian laut juga tidak terlalu jauh. Lalu yang kelima, memudahkan siswa dalam pelayanan keuangan dan pelayanan layanan. Jadi itulah guna dari area perkantoran dan bank. Berikutnya ada modal agama dan budaya. Jadi yang menjadi asetnya bahwa masyarakat sekitar kita adalah masyarakat yang religius juga, dan juga ada beberapa anggota masyarakat yang menjadi tokoh agama dan tokoh budaya.
Lalu yang kedua, asetnya kreativitas siswa yang tinggi. Kita semua tahu anak-anak sangat kreatif dalam seni tari, seni peran, dan olahraga. Lalu siswa-siswi yang datang dari suku, agama, dan budaya yang beragam. Lalu ajaran agama dan dari 3 agama. Jadi memang ada 6 agama, tapi di sekolah kita hanya ada kelompok 3 agama yang dianut oleh siswa-siswi dan warisan budaya dari berbagai suku. Tapi kita kaya dengan anak-anak yang datang dari berbagai suku. Ada dari Bima, ada dari Bugis, Sulawesi, dan Manggarai, Ende, kemudian ada Momere dan sebagainya. Lalu bagaimana aset ini kita manfaatkan? Yang pertama, tokoh agama dan budaya di sekitar dapat kita gunakan partisipasinya dalam kegiatan keagamaan dan budaya di sekolah. Lalu yang kedua, kreativitas siswa digunakan untuk melestarikan budaya. Yang ketiga, keragaman agama dan budaya membentuk profil pelajar yang berkebinekaan global. Lalu yang berikutnya membentuk moral sosial, karakter, dan perilaku. Ya, yang terakhir adalah modal finansial. Nah, modal finansial kita yang pertama ada dana BOS, kemudian walaupun sedikit sekarang sudah mulai dengan sewa kantin dan koperasi sekolah. Nah, bagaimana aset ini kita pergunakan? Yang pertama, penyusunan RKS sesuai dengan prioritas dari dana BOS. Kemudian uang sewa kantin, ya kadang kita dana banyak kita gunakan untuk kegiatan sosial walaupun masih dalam lingkup guru-guru dan lingkup sekolah kita. Nah, bagaimana tindak lanjut dari pemetaan aset ini? Harapannya semoga kita sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu memetakan aset atau sumber daya yang dimiliki sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi demikian saja pemetaan aset hari ini. Pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru, anak-anak juga bisa bertanya atau mungkin memberikan masukan. Mungkin ada dari pemetaan tadi yang masih kurang bisa ditambahkan. Sekian dan terima kasih. Misalnya di biotik itu yang termasuk siapa-siapa yang ada kelompok yang di biotik ini mestinya dia fokuskan ke pengguna atau makhluk hidupnya. Sedangkan abiotik ini yang dimanfaatkan oleh komponen biotik supaya siswa bisa memahami apa pengaruhnya komponen abiotik ini terhadap komponen biotik. Sehingga karena kita kembali pada tentang ekosistem tadi, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Terima kasih. Ya, baik. Tadi kalau tidak salah pada slide kedua saya sudah mengelompokkan apa saja yang menjadi kelompok biotiknya dan kelompok abiotik. Jadi kelompok biotiknya tadi ada modal manusia dan modal sosial. Nah, tadi dalam modal manusianya tentu kita guru-guru, anak-anak, orang tua, masyarakat di sekitar. Nah, itu menjadi modal. Yang dasar biotik itu adalah kelompok apa? Kelompok hidup. Ya, kelompok hidup. Jadi aset-aset hidup. Nah, aset-aset hidup yang bisa diperdayakan. Jadi kita ini juga merupakan aset penting. Apa yang kita punya, dan saya yakin kita semua punya potensi dalam mengembangkan program sekolah atau mengembangkan apapun yang digunakan untuk memajukan sekolah kita. Jadi mungkin dalam pemetaannya hanya bersifat general, tapi saya yakin bakat, kemampuan, potensi yang ada dalam kita masing-masing sebagai pendidik dan tenaga pendidikan tentu sangat kuat. Dan ini menjadi kebanggaan bagi kita untuk
membuat program sekolah yang nanti akan kita rancang bersama. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, terutama dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi luar biasa kalau misalnya kita memberdayakan anak-anak sehingga saat melakukan sesuatu mereka merasa, saya yakin itu murid-murid punya jiwa kepemimpinan. Yang penting kita memberikan mereka kesempatan, kepercayaan, dan sungguh mendengarkan suara dan pilihan mereka. Baik, itu semua. Ibu, jadi ini mungkin adalah masukan dari saya Ibu. Jadi bagaimana apalagi kita di sini ya memang satu istilahnya satu rumah di mana kita mau memajukan sekolah. Jadi mungkin saran dari saya, apalagi SD Lancana ini terletak di kota super premium ya. Barangkali nanti kita kedepannya buat program visit to school. Jadi kita mengajak bule tentang sekolah. Tujuannya adalah untuk memancing minat belajar siswa-siswi supaya mereka ada niat untuk belajar. Jadi terutama ada yang punya bakat dalam bahasa Inggris. Dan mungkin ini juga adalah salah satu untuk mengembangkan kemajuan sekolah kita nanti ke depannya. Jadi bisa dari saya, selamat saya kepada. Baik, terima kasih Pak Edi untuk masukan yang sangat bagus. Jadi saya pikir ini adalah masukan yang luar biasa. Jadi menyambut Labuan Bajo sebagai kota destinasi pariwisata premium. Jadi mungkin depannya kita membuat program apa tadi Pak? Visitor School. Jadi visitor school ini kita mungkin mengajak para wisatawan asing untuk datang ke sekolah kita, supaya mereka tertarik untuk melihat bagaimana teknik pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini. Kemudian anak-anak juga bisa mempraktekkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Apa itu biotik? Terima kasih kepada Aurel. Ya, apa itu biotik? Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawabnya. Biotik adalah modal manusia. Ya, tadi saya bilang biotik itu identifikasi dengan modal manusia. Nah, biotik dan abiotik. Oke, sampai siapa mungkin yang punya pendapat lain? Vino, apa itu biotik, Vino? Modal manusia dan modal sosial. Modal manusia dan modal sosial. Ya, betul. Yang kalian katakan ini dalam lingkup aset sekolah. Jadi biotik itu adalah modal manusia dan modal sosial. Tapi biotik itu sebenarnya adalah kelompok makhluk hidup. Informasi yang disampaikan atau materi yang disampaikan pada siang hari ini sangat-sangat bagus. Sultan atau memberi masukan. Ada teman-teman guru yang sudah menghiasi taman kelasnya dengan baik. Tapi ada juga yang belum. Maksud saya, usulan saya, kalau boleh ini dimasukkan di dalam program sekolah, menata taman kelas kita masing-masing. Jadi ini dimasukkan dalam program sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih usulan yang sangat bagus dari Ibu Yeni. Terima kasih Ibu Yeni. Ya, memang tindak lanjut dari pemetaan aset adalah membuat program sekolah. Karena kita memberdayakan lingkungan alam kita, mengikuti itu. Jadi membuat program, membuat taman atau apa namanya? Ya, taman di depan kelas kita masing-masing. Nah, air hujan. Terima kasih kepada Ibu Yeni untuk masukannya yang luar biasa. Usulan saya, kita mencetak tenaga bisa lancar ini dari kelas rendah harus mengadakan program latihan membaca. Ya, terima kasih. Ternyata dari pertemuan dan diskusi kita hari ini ada begitu banyak program yang ingin dikembangkan. Jadi tadi Ibu Moni bilang bahwa apalah gunanya anak-anak kalau sudah tamat atau kelas 6, kelas 5 tapi belum juga tahu membaca. Tapi saya yakin anak-anak kelas 6 di sini sudah bisa membaca semua ya? Sudah bisa kan? Baik.
Nah, sekarang ini tadi kita kembali lagi bagaimana kita merubah mindset kita. Jadi kita harus percaya bahwa kita ini mampu. Semua orang punya kemampuan. Dan kemampuan kita beragam. Jadi saling mengisi satu sama lain. Tidak mungkin satu orang manusia punya kemampuan yang serba sempurna. Semua kita pasti punya kemampuan. Dan bagaimana kita mengembangkan apa yang kita miliki untuk pengembangan sekolah kita ini. Lalu tadi usulan dari Ibu Moni, mungkin kedepannya kita akan membuat program latihan membaca. Jadi saya merasa program membaca kita sudah tersirat di dalam program perpustakaan, kunjungan ke perpustakaan. Hanya aset pendidiknya yang mungkin tidak menjalankan program, tapi sekolah sudah melaksanakan program ini. Kunjungan ke perpustakaan, kan sama halnya kita ke perpustakaan untuk membaca. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali untuk masukan dari Ibu Emi tadi, menyambung usulan dari Ibu Moni. Jadi sebenarnya latihan membaca ini tadi sebenarnya sudah kita galakkan dengan program kunjungan perpustakaan. Itu betul sekali. Dulu kita sudah menjalankan itu bagaimana setiap harinya, setiap kelas dalam waktu beberapa menit, setengah jam kalau tidak salah, kita melakukan kunjungan perpustakaan dan mengadakan kegiatan membaca di sana. Dan itu sudah saya rasa luar biasa dulu, hanya mungkin sementara itu masih macet dan kita perlu galakan kembali ini untuk masukannya. Ini juga merupakan masukan untuk kami. Bisa juga laporkan ini pada pimpinan SNA agar bule bisa datang ke sini untuk bisa latih anak-anak, mencari bakat anak-anak. Nanti mungkin disampaikan bahwa apakah itu bisa gurunya itu datang, bulenya itu datang pada jam sekolah atau di luar jam sekolah. Jadi dengan keadaan yang ada, bagaimana kita menggunakan kekuatan kita untuk mengatasi hal tersebut. Jadi ini bukan cuma tugas kepala sekolah atau tugas saya sebagai guru penggerak, tapi kita semua punya tugas. Hanya kebetulan saya karena kebetulan saya calon guru penggerak, jadi saya belajar tentang hal ini. Tapi kita semua ini adalah kekuatan penggerak untuk kelas kita masing-masing. Jangan berpatok pada kegagalan atau kekurangan atau kelemahan atau tantangan yang ada di hadapan kita, tapi gunakan kekuatan kita untuk mengatasi tantangan. Saya sangat senang karena kita semua mempunyai program. Jadi harapannya memang kita kalau bisa membuat program dari kelas kita masing-masing. Dan salah satu yang saya lihat dari teman-teman guru-guru penggerak yang lain mungkin akan menjadi inspirasi juga untuk kita, bagaimana harus menata kelas kita. Menata kelas kita menjadi ruangan yang asik atau ruangan yang menyenangkan untuk tempat pembelajaran. Jadi ya mungkin kita mulai pikirkan dari sekarang, ya tidak perlu yang luar biasa, tapi yang penting itu berbeda. Jadi membuat anak-anak nyaman, anak-anak merasa memiliki ruangannya dan senang dalam pembelajaran. Terima kasih untuk banyak program yang tadi sudah diusulkan, dan saya yakin inilah memang tujuan dari pembentangan aset sekolah ini. Salah satunya untuk membuat program yang berpihak pada murid dan program yang mengembangkan sikap kepemimpinan murid. Nah, mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman lain. Tadi dari sekalian yang sudah berpartisipasi dalam berdiskusi dengan Ibu Sim. Pada tempat saya persilakan kepada Ibu Sim. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Jadi memang untuk melancarkan atau memajukan sekolah kita perlu berkolaborasi atau bekerja sama. Bekerja sama itu dalam banyak hal. Jadi mungkin setelah ini kita akan membentuk komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu maksudnya
kita akan membuat komunitas bagaimana kita berdiskusi tentang hal-hal yang atau bukan kelemahan, tapi hal-hal yang mungkin perlu kita majukan di sekolah kita. Jadi hal-hal yang masih kurang supaya kita majukan atau supaya kita atasi, bagaimana mengatasi sebuah problem atau tantangan dalam sekolah kita. Jadi saya tadi sangat setuju dengan usulan dari beberapa teman tadi untuk meningkatkan minat baca supaya anak tidak ada lagi yang tidak bisa membaca. Begitu. Nah, bagaimana hal ini terjadi? Kita semua harus perlu bekerja sama dan yakin bahwa kita semua punya kekuatan, kemampuan, dan potensi untuk itu, untuk memajukan sekolah kita. Dan bagaimana hal itu terjadi kalau kita bekerja sama, bersatu, membangun dan merancang pembelajaran. Dan ingat tadi bahwa pembelajaran yang baik atau program yang baik adalah program yang dilakukan bersama murid, mendengarkan suara mereka, mendengarkan pilihan mereka, sehingga mereka merasa memiliki. Jadi mereka juga mempunyai kepemilikan dalam program yang dibuat oleh sekolah ini. Jadi itu saja. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman, untuk usulan-usulan program dan diskusi yang luar biasa pada hari ini. Dan salam guru hebat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Ada banyak hal yang telah kami alami, pembekalan yang sungguh luar biasa yang dibawakan oleh saudara kami Ibu Sim untuk melanjutkan segala tugas dan pekerjaan yang telah dipercayakannya supaya bisa melaksanakan segala tugas dan kehendak. Tuhan, Engkau tahu apa yang dia lakukan, yang terbaik untuk melancarkan prosesnya, yang terbaik untuk dia bisa melangsungkan apa yang diharapkan oleh para pendampingnya. Kini hari ini Engkau menyatakan itu di dalam ruangan ini, maka kami akhiri segala pekerjaan kami, segala apa yang kami alami pada saat ini, untuk kami bisa bahagia di hari kemudian dan istimewa untuk anak didik kami. Semoga mereka dapat menyelami dan memahami di dalam kehidupan mereka dan menjadi bekal bagi masa depan mereka. Semua doa dan harapan ini kami serahkan dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.